Apa yang paling menakutkan dari sebuah perubahan besar? Bukan perubahannya, bukan sanksinya, bukan denda yang menanti. Yang paling menakutkan adalah ketika kamu baru sadar setelah semuanya terlambat. Dan hari ini, 16 Maret, karir kamu, bisnis kamu, bahkan kebebasan kamu dalam berbicara, semuanya mulai dieksekusi penuh. Tapi sebelum kita mulai, subscribe dan aktifkan notifikasinya. Channel ini dibuat khusus untuk kamu, warga Indonesia yang mau tahu lebih dulu, bergerak lebih cepat, dan tidak mau jadi korban kebijakan yang tidak dipahami. Konten seperti ini tidak akan kamu temukan di tempat lain dengan bahasa yang sejelas ini. Oke, sekarang kita masuk. Bagian 1. Kenapa 1 April ini berbeda dari biasanya? Kalau kamu dengar kata 1 April, mungkin yang langsung terlintas adalah April Mop, hari di mana orang saling menipu dengan candaan. Tapi tahun ini, 1 April bukan candaan. 1 April 2026 adalah salah satu dari beberapa titik kritis dalam kalender regulasi Indonesia tahun ini. Dan yang membuat banyak orang tidak sadar adalah karena perubahan-perubahan ini tidak datang dengan bunyi keras. Tidak ada demo besar, tidak ada headline yang terus-terusan muncul di beranda kamu. Semuanya sudah diumumkan secara diam-diam dalam bentuk peraturan menteri, surat edaran, dan perubahan batas waktu administratif yang terasa membosankan kalau dibaca. Tapi dampaknya tidak membosankan sama sekali. Kita hidup di negara dengan lebih dari 270 juta penduduk. Sistem hukum, sistem pajak, sistem jaminan sosial, dan sistem ketenagakerjaannya bergerak terus. Dan di tahun 2026 ini, semuanya bergerak serentak dengan kecepatan yang lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Ada 4 isu besar yang akan kita bedah satu persatu hari ini. Pertama, soal pajak, khususnya deadline SPT tahunan yang hampir habis dan sistem Cortex yang sudah berjalan, tapi masih banyak orang yang belum paham cara pakainya. Kedua, soal BPJS Ketenagakerjaan. Ada perubahan yang sudah berlaku, tapi banyak karyawan dan pengusaha belum update. Ketiga, soal KUHP dan KUHP baru. Ini sudah berlaku sejak Januari 2026 dan masih banyak orang awam yang tidak tahu bahwa ada pasal-pasal yang secara langsung berpengaruh pada kehidupan sehari-hari mereka, termasuk cara mereka berbicara di media sosial. Keempat, soal UMKM dan pelaku usaha. Ada serangkaian kewajiban baru yang kalau tidak dipenuhi sebelum April bisa berujung pada sanksi dan masalah administrasi yang panjang. Satu persatu, pelan tapi tuntas. Bagian 1. Pajak. Deadline 31 Maret tinggal 2 minggu. Oke, ini yang paling mendesak dulu. Kalau kamu adalah karyawan, pekerja lepas, atau wira swasta yang punya NPWP, nomor pokok wajib pajak, yaitu nomor identitas kamu di sistem pajak, ada satu hal yang harus kamu lakukan sebelum tanggal 31 Maret 2026. Lapor SPT tahunan. SPT tahunan adalah singkatan dari Surat Pemberitahuan Tahunan. Ini adalah laporan pajak tahunan yang wajib kamu sampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak atau yang biasa kita singkat DJP setiap tahunnya. Isinya adalah laporan penghasilan kamu selama setahun, berapa pajak yang sudah dipotong dari gaji, dan apakah kamu masih kurang bayar atau lebih bayar. Sekarang, yang bikin tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya adalah sistem pelaporannya sudah baru. Namanya Cortex DJP. Cortex, diucapkan Cortex, adalah sistem administrasi perpajakan baru yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak mulai awal 2025. Sistem ini menggantikan DJP online yang selama ini kamu pakai untuk lapor SPT. Sekarang semua proses perpajakan, dari mendaftar sebagai wajib pajak, lapor SPT, bayar pajak, sampai mengajukan keberatan, dilakukan di satu platform digital yang terintegrasi. Analoginya begini, kalau dulu kamu harus pergi ke 3 toko berbeda untuk beli bahan makanan, minuman, dan peralatan dapur, sekarang semuanya sudah ada di satu supermarket besar. Lebih efisien, lebih terpusat. Tapi kalau kamu belum pernah masuk ke supermarket itu, kamu perlu waktu untuk orientasi dulu. Nah, masalahnya, banyak orang, terutama karyawan yang selama ini hanya lapor SPT sekali setahun, baru akan pertama kali menggunakan Cortex untuk SPT tahunan tahun pajak 2025 ini. Dan ada beberapa hal yang harus kamu siapkan sebelum bisa masuk ke sistem ini. Yang pertama, pastikan NIK kamu sudah dipadankan dengan NPWP. NIK adalah nomor induk kependudukan, 16 digit yang ada di KTP kamu. Sejak 1 Januari 2025, NIK sudah berlaku sebagai NPWP bagi orang pribadi. Artinya kalau kamu belum pernah punya NPWP lama,
tapi punya penghasilan di atas 54 juta rupiah per tahun, secara otomatis NIK kamu menjadi identitas pajak kamu. Tapi bagi yang sudah punya NPWP lama yang berformat 15 digit, kamu perlu memastikan NIK sudah tersinkronisasi dengan NPWP itu di sistem. Kalau belum, kamu tidak akan bisa login ke Cortex dan lapor SPT. Cara ceknya, masuk ke cortexdjp.go.id dan coba login. Kalau berhasil, berarti data kamu sudah sinkron. Kalau tidak bisa, kamu perlu hubungi Kering Pajak di 1500200 atau datang langsung ke kantor pelayanan pajak terdekat. Yang kedua, aktivasi akun Cortex dan buat kode otorisasi DJP. Kode otorisasi DJP ini fungsinya seperti tanda tangan digital kamu. Di sistem lama ada yang namanya EFIN, Electronic Filing Identification Number, yang sering jadi masalah karena orang sering lupa atau kehilangan nomor ini. Kabar baiknya, di Cortex, EFIN sudah tidak digunakan lagi. Sebagai gantinya, kamu membuat kode otorisasi DJP saat aktivasi akun. Prosesnya dilakukan langsung di platform Cortex dengan verifikasi OTP, yaitu kode satu kali pakai yang dikirim ke nomor HP atau email kamu. Yang ketiga, pahami bahwa formulir SPT sudah berubah. Di sistem lama ada dua formulir berbeda, 1770S untuk karyawan dengan penghasilan di atas 60 juta rupiah per tahun dan 1770SS untuk penghasilan di bawahnya. Di Cortex, keduanya sudah digabung menjadi satu formulir tunggal SPT tahunan PPh orang pribadi. Ini sebenarnya lebih simpel, tapi kalau kamu tidak tahu perubahannya, kamu mungkin akan bingung mencari formulir lama yang sudah tidak ada. Yang keempat, dan ini yang paling membantu, Cortex punya fitur yang namanya pre-populated data. Pre-populated artinya data sudah diisi otomatis. Kalau perusahaan tempatmu bekerja sudah melaporkan data pemotongan pajak, yang sekarang namanya bukan lagi bukti potong 1721A1, tapi sudah berubah nama menjadi BPA1. Data itu akan muncul otomatis di draft SPT kamu di Cortex. Jadi, kamu tidak perlu mengetik ulang angka-angka dari slip gaji. Cukup cek kebenaran datanya, lakukan konfirmasi, dan kirim. Tapi, dan ini penting, kalau perusahaan kamu belum update sistem mereka ke Cortex, data itu mungkin belum muncul di draft SPT kamu. Kalau sampai 25 Maret dan data kamu masih kosong, segera hubungi bagian HR atau keuangan di kantor untuk memastikan mereka sudah melaporkan bukti patung pajak karyawan. Sekarang bagi pelaku usaha dan perusahaan, deadline kalian adalah 30 April 2026, bukan 31 Maret. Tapi jangan anggap ini berarti kamu punya banyak waktu, karena laporan pajak badan jauh lebih kompleks dibandingkan orang pribadi. Ada laporan laba rugi, neraca, daftar aset, dan sejumlah lampiran yang harus disiapkan. Kalau kamu baru mulai menyiapkan itu seminggu sebelum deadline, dijamin panik. Satu hal lagi yang perlu diingat untuk pelaku usaha UMKM, skema PPh final UMKM dengan tarif 0,5% dari omset masih berlaku. Tapi di Cortex, cara pelaporannya sudah diperbaharui. Kamu bisa lapor omset bulanan langsung melalui fitur khusus di Cortex, dan berlaku selama omset bruto kamu di bawah 4,8 miliar rupiah per tahun, dan omset di atas 500 juta rupiah. Kalau omset kamu sudah mendekati atau melebihi 4,8 miliar rupiah, ini adalah saatnya kamu bicara dengan konsultan pajak karena kamu perlu beralih ke skema perhitungan pajak yang berbeda. Intinya, jangan tunggu sampai 30 atau 31 Maret. Mulai hari ini, buka Cortex, cek akun, verifikasi data, dan kalau ada yang tidak beres, kamu masih punya waktu untuk memperbaikinya. Bagian 3. Apa itu Cortex dan kenapa ini penting banget untuk kamu? Tadi kita sudah sedikit bahas Cortex, tapi saya ingin luangkan satu bagian khusus untuk ini karena sistem ini adalah perubahan paling fundamental dalam perpajakan Indonesia dalam 40 tahun terakhir. Bukan lebay, ini memang sedemikian besar. Bayangkan, sejak 1983, lebih dari 4 dekade, sistem pajak Indonesia sudah beberapa kali mengalami reformasi, tapi semuanya masih berjalan di atas infrastruktur lama yang terfragmentasi. Maksudnya terfragmentasi, kamu harus pakai aplikasi yang berbeda untuk lapor SPT, pakai aplikasi lain untuk buat faktur pajak, pakai portal lagi untuk cek tagihan pajak, dan seterusnya. Semuanya terpisah-pisah dan tidak bicara satu sama lain. Cortex mengakhiri itu semua. Di dalam Cortex ada yang namanya Taxpayer Account Management atau TAM, yang berfungsi seperti buku tabungan digital perpajakan kamu. Di sini kamu bisa lihat semua kewajiban pajak yang harus dibayar, semua kredit pajak yang sudah kamu bayar, semua pengembalian pajak yang menjadi hak kamu, semua riwayat pelaporan, semuanya dalam satu dashboard yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Sistem ini juga mendukung pemantauan real time,
Artinya kalau perusahaan tempatmu bekerja melaporkan pemotongan pajak hari ini, data itu bisa muncul di akun SPT kamu dalam waktu yang jauh lebih singkat dibandingkan sistem lama. Untuk pelaku usaha, Cortex mengintegrasikan e-faktur, pembuatan faktur pajak elektronik langsung ke dalam sistemnya. Tidak perlu lagi download aplikasi e-faktur terpisah. Tapi ada yang perlu kamu tahu. Sistem sebesar ini tidak langsung sempurna di hari pertama. Sejak diluncurkan awal 2025, Cortex memang mengalami beberapa kendala teknis. Ada antrean panjang saat peak season, ada fitur yang belum berjalan mulus, ada data yang belum sepenuhnya termigrasi. Pemerintah sudah mengeluarkan beberapa kebijakan penghapusan sanksi administratif sebagai bentuk pengakuan bahwa masa transisi ini membutuhkan toleransi. Artinya kalau kamu mengalami kendala teknis saat lapor SPT via Cortex, jangan langsung panik. Ada mekanisme yang bisa dilaporkan ke DJP, tapi ini bukan alasan untuk tidak mencoba lebih awal. Mulai hari ini, coba akses cortexdjp.pajak.go.id. Coba login, pelajari tampilannya. Kalau ada pertanyaan, hubungi Kring Pajak 1500200 yang tersedia Senin sampai Jumat, atau kunjungi kantor pajak terdekat. Satu lagi yang perlu dipertegas, ada kabar baik dari Menteri Keuangan terkait tahun 2026. Tidak ada kenaikan tarif pajak baru di tahun ini, tidak ada pungutan baru. Yang ada adalah pembenahan sistem kepatuhan, pengawasan yang lebih ketat melalui integrasi data Cortex, dan penegakan aturan yang sudah ada. Jadi buat kamu yang khawatir bayar lebih banyak pajak tahun ini, itu bukan soal tarif yang naik, itu soal sistem yang sekarang lebih canggih dalam mendeteksi ketidaksesuaian data. Bagian 4. BPJS Ketenagakerjaan. Ada yang berubah? Kamu sudah tahu? Sekarang kita bicara soal BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan, singkatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, adalah lembaga negara yang mengelola program perlindungan sosial untuk pekerja Indonesia. Bukan BPJS Kesehatan yang untuk berobat ke rumah sakit ya. Ini yang berbeda, khusus untuk perlindungan di dunia kerja. Ada 5 program yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan. JHT, Jaminan Hari Tua, ini adalah tabungan wajib kamu yang dipotong dari gaji setiap bulan. Bisa dicairkan saat pensiun, berhenti kerja, atau kondisi tertentu seperti sakit kritis atau cacat total. JP, Jaminan Pensiun. Bedanya dengan JHT, JP tidak dicairkan sekaligus, tapi dalam bentuk uang tunai bulanan setelah kamu pensiun. Mirip uang pensiun PNS, tapi untuk karyawan swasta. JKK, Jaminan Kecelakaan Kerja. Melindungi kamu dari risiko kecelakaan saat bekerja, termasuk dalam perjalanan dari rumah ke tempat kerja. JKM, Jaminan Kematian. Memberikan santunan kepada keluarga atau ahli waris kamu kalau kamu meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. JKP, Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Program paling baru, memberikan bantuan berupa uang tunai, pelatihan kerja, dan akses informasi lowongan kerja kalau kamu terkena PHK. Sekarang, apa yang berubah di tahun 2026? Yang pertama dan paling terasa, usia pensiun resmi naik menjadi 59 tahun mulai tahun 2026 ini. Ini penting karena berkaitan langsung dengan kapan kamu bisa mengklaim manfaat pensiun dari program JP. Kalau sebelumnya usia pensiun adalah 57 tahun, sekarang menjadi 59 tahun. Bagi kamu yang masih jauh dari usia 50-an, ini mungkin terdengar abstrak. Tapi bagi mereka yang sudah berusia 57 sampai 58 tahun dan berencana pensiun dalam waktu dekat, perubahan ini sangat konkret. Mereka perlu mempersiapkan bahwa klaim manfaat pensiun bulanan dari JP baru bisa dimulai di usia 59 tahun. Yang kedua adalah batas upah maksimal untuk perhitungan iuran jaminan pensiun mengalami penyesuaian ke atas. Ini sedikit teknis tapi penting untuk dipahami, terutama bagi HR dan pemilik bisnis. Program JP memiliki yang namanya plafon atau batas upah. Artinya meski gaji kamu 20 juta sebulan, iuran JP-nya tidak dihitung dari 20 juta penuh. Ada batas maksimal upah yang dijadikan dasar perhitungan. Di 2025, batas upah maksimal untuk perhitungan JP adalah sekitar Rp10.547.400 sebulan. Di 2026, angka ini mengalami penyesuaian ke atas, mengikuti pertumbuhan PDB dan inflasi nasional sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015. Artinya bagi karyawan dengan gaji di atas batas itu, potongan JP-nya akan sedikit naik. Untuk perusahaan, ini berarti biaya iuran yang ditanggung perusahaan untuk karyawan bergaji tinggi juga sedikit naik. Tidak dramatis, tapi nyata, dan perlu diupdate di sistem payroll perusahaan. Yang ketiga ada perubahan dalam program JKP yang menguntungkan pekerja.
iuran JKP diturunkan menjadi 0,46% dari upah. Ini kabar baik karena beban iuran berkurang. Tapi lebih pentingnya, masa klaim JKP diperpanjang. Kalau dulu kamu hanya punya 3 bulan sejak PHK untuk mengajukan klaim JKP, sekarang diperpanjang menjadi 6 bulan. Ini memberi ruang yang lebih besar bagi pekerja yang terkena PHK untuk mengurus diri dan baru kemudian mengajukan klaim. Satu hal yang sering menjadi pertanyaan, bagaimana kalau perusahaan tutup atau pilot sementara iuran belum dibayar? Berdasarkan aturan terbaru, BPJS Ketenagakerjaan tetap membayarkan manfaat JKP kepada pekerja meskipun perusahaan menunggak iuran hingga maksimal 6 bulan. Ini perlindungan penting yang tidak banyak orang tahu. Sekarang untuk kamu yang bekerja sebagai pekerja mandiri, freelancer, driver ojol atau pedagang atau apapun yang tidak terikat kontrak kerja formal di satu perusahaan, ada yang perlu diperhatikan. Program JP bersifat opsional untuk pekerja mandiri, tapi program JHT, JKK, dan JKM wajib kalau kamu mendaftar sebagai peserta bukan penerima upah atau BPU. Kenapa penting? Karena sebagai pekerja mandiri, tidak ada perusahaan yang secara otomatis mendaftarkan dan membayar iuran kamu. Kamu yang harus aktif mendaftar dan membayar sendiri. Kalau kamu belum terdaftar, ini saatnya daftar. Kantor BPJS Ketenagakerjaan atau website bpjsketenagakerjaan.go.id bisa jadi titik awalmu. Dan satu peringatan keras untuk pemilik usaha. Sanksi bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan karyawan ke BPJS atau menunggak iuran semakin dipertegas. Prosesnya dimulai dari pengingat berkala, kemudian dilaporkan ke Menteri Ketenagakerjaan, sampai bisa berujung dalam proses hukum, denda administratif, dan yang paling menyakitkan, kesulitan dalam perizinan usaha. Sebentar, sebelum kita lanjut ke bagian selanjutnya, kalau video ini bermanfaat untuk kamu sampai sejauh ini, tolong tektua, saudara, teman yang punya usaha kecil, atau rekan kerja yang kamu tahu belum paham soal ini, bagikan video ini sekarang. Karena satu klik share dari kamu bisa menyelamatkan orang lain dari masalah yang tidak perlu. Oke, lanjut. Bagian 5. KUHP dan KUHP baru. Ini yang perlu kamu tahu sebelum bicara di medsos. Ini topik yang paling sering diabaikan orang karena terdengar jauh dan urusan hukum. Tapi setelah kamu dengar ini, kamu akan menyadari bahwa ini justru paling dekat dengan kehidupan sehari-hari. Pada tanggal 2 Januari 2026, kurang dari 3 bulan lalu, Indonesia resmi memberlakukan 2 produk hukum terbesar dalam sejarahnya. KUHP Nasional, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dan KUHP baru, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana versi diperbaharui, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Sebelum ada 2 kitab ini, Indonesia masih menggunakan hukum pidana warisan kolonial Belanda yang sudah berumur lebih dari 100 tahun. Bayangkan, peraturan yang dibuat penjajah untuk mengelola tanah jajahannya masih kita pakai untuk mengadili warga negara merdeka di era digital. KUHP baru ini terdiri dari 624 pasal dan membawa sejumlah perubahan yang sangat fundamental. Tapi mengapa ini relevan untuk kamu yang mungkin bukan kriminal dan tidak punya urusan dengan pengadilan? Karena ada beberapa pasal dalam KUHP baru yang secara langsung berpengaruh pada perilaku sehari-hari, terutama dalam berkomunikasi dan bermedia sosial. Perubahan pertama yang perlu kamu tahu, pasal penghinaan terhadap pejabat negara. KUHP baru memasukkan kembali pasal yang mengatur tentang penghinaan terhadap presiden, wakil presiden, dan lembaga negara. Pasal ini sempat dihapus dari sistem hukum Indonesia karena dianggap tidak sesuai dengan prinsip kebebasan berpendapat. Tapi kini masuk kembali dalam KUHP baru dengan formulasi yang agak berbeda. Apa artinya untuk kamu? Berhati-hati dalam menyampaikan kritik terhadap pejabat, terutama di media sosial. Kritik berbasis fakta dengan argumen yang jelas berbeda dengan penghinaan yang bersifat personal atau memfitnah. Ini bukan berarti kamu tidak boleh mengkritik pemerintah. Kebebasan berpendapat tetap dijamin, tapi ada batas yang sekarang lebih tegas diatur dalam hukum. Perubahan kedua, penghapusan dikotomi kejahatan dan pelanggaran. Dalam KUHP lama, perbuatan pidana dibagi menjadi 2 kategori besar, kejahatan yang dianggap serius dan pelanggaran yang dianggap ringan. Di KUHP baru, pembagian ini dihapus dan semua disatukan sebagai tindak pidana. Dalam praktiknya, ini tidak berarti semua pelanggaran ringan tiba-tiba jadi setara dengan pembunuhan, tapi ini mempengaruhi bagaimana proses hukum dijalankan dan bagaimana sanksi dijatuhkan. Perubahan ketiga, keadilan restoratif.
Ini justru perubahan yang positif dan perlu lebih banyak orang tahu. KUHP baru mendorong apa yang disebut keadilan restoratif atau restoratif justice, yaitu penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi antara pelaku dan korban untuk kasus-kasus tertentu yang tidak terlalu berat. Artinya, tidak semua masalah hukum harus berakhir di penjara. Ada ruang untuk memulihkan hubungan, mengganti kerugian, dan mendapatkan maaf tanpa proses peradilan yang panjang dan melelahkan. Perubahan keempat, hukum yang hidup dalam masyarakat. Ini salah satu pasal yang paling kontroversial, tapi juga paling unik dari KUHP baru. Pasal 2 KUHP baru menyatakan bahwa asas legalitas tidak menghalangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat atau yang disebut living law. Artinya, seseorang bisa dipidana atas suatu perbuatan yang mungkin tidak secara eksplisit diatur dalam KUHP, apabila perbuatan itu dianggap tercela menurut hukum adat yang berlaku di komunitas setempat. Ini memunculkan perdebatan panjang di kalangan ahli hukum. Di satu sisi, ini mengakui keberagaman budaya Indonesia. Di sisi lain, ini bisa menimbulkan ketidakpastian hukum karena standarnya menjadi relatif tergantung lokasi. Bagi masyarakat umum, terutama yang tinggal di daerah dengan komunitas adat yang kuat, ini perlu diwaspadai. Apa yang dianggap biasa di kota besar mungkin masih dianggap tabu atau bahkan tercela di komunitas adat tertentu. Perubahan kelima yang perlu kamu tahu, KUHP baru memperkuat hak tersangka dan terdakwa. Kalau kamu atau orang terdekat kamu pernah berurusan dengan hukum, ini kabar yang cukup baik. KUHP baru mengatur pengawasan yang lebih ketat terhadap proses penyidikan, termasuk kewajiban penggunaan rekaman visual selama penyidikan berlangsung. Ini untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Hak korban dan saksi juga diperkuat. Ada pengaturan tentang restitusi, yaitu ganti rugi dari pelaku kepada korban, dan kompensasi dari negara untuk korban tindak pidana tertentu. Prinsip non-retroaktif tetap berlaku. Artinya, untuk perbuatan yang terjadi sebelum 2 Januari 2026 masih menggunakan hukum lama. Untuk perbuatan setelah tanggal itu, berlaku KUHP dan KUHP baru. Satu hal yang sangat penting untuk dipahami adalah bahwa para ahli hukum sendiri masih dalam proses menyesuaikan diri dengan sistem baru ini. Ada setidaknya 12 ketentuan dalam KUHP baru yang berpotensi menimbulkan perbedaan tafsir di lapangan. Ini bukan berarti hukumnya jelek. Ini berarti kita semua, termasuk aparat penegak hukum, sedang dalam proses belajar bersama. Saran praktis dari saya, pertama, berhati-hati dalam berbicara dan menulis di media sosial. Jangan menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, jangan menghina pejabat secara personal, dan jangan menyebar ujaran kebencian. Kedua, kalau kamu punya masalah hukum, sekecil apapun, jangan coba-coba menyelesaikan sendiri tanpa konsultasi hukum. Dengan sistem yang baru dan masih dalam masa adaptasi ini, pendampingan dari orang yang paham menjadi lebih penting daripada sebelumnya. Ketiga, edukasi diri. Tidak perlu baca 624 pasal KUHP, tapi setidaknya pahami pasal-pasal yang paling relevan dengan keseharian kamu, khususnya yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi, pencemaran nama baik, dan hak kamu sebagai warga negara. Bagian 6. UMKM. Ini bukan soal bisnis besar, ini soal warung di sebelah kamu. Saya ingin berbicara langsung kepada pelaku UMKM. UMKM, singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah, adalah tulang punggung ekonomi Indonesia yang sesungguhnya. Bukan klise, ini fakta. Lebih dari 90% tenaga kerja di Indonesia terserap di sektor UMKM. Dari warung nasi di pojok gang, toko kelontong di pasar tradisional, bengkel motor di pinggir jalan, sampai pengusaha batik yang jual produknya lewat Instagram, semua itu adalah UMKM. Dan ironisnya, kelompok inilah yang paling rentan terhadap perubahan kebijakan. Bukan karena mereka tidak mau patuh, tapi karena mereka tidak punya tim legal, tidak punya akuntan internal, dan tidak punya waktu untuk duduk membaca peraturan menteri yang panjangnya puluhan halaman. Pemilik warung yang seharian berdiri melayani pembeli, malamnya masih harus hitungin stok dan besok pagi sudah harus bangun lagi, mereka tidak punya bandwidth untuk itu semua. Itulah kenapa video seperti ini penting. Dan itulah kenapa saya akan kasih kamu checklist yang bisa langsung kamu jalankan hari ini. Checklist pertama, status NPWP dan NIK. Kalau kamu punya usaha, pastikan NPWP usaha kamu sudah terdaftar dan data yang ada di sana akurat. Kalau kamu masih pakai NPWP orang pribadi untuk kebutuhan usaha, pastikan NIK dan NPWP sudah terpadankan di sistem Cortex.
Jangan tunggu dipanggil kantor pajak baru mau update data. Itu cara berpikir yang salah. Checklist kedua, lapor SPT dengan benar dan tepat waktu. Bagi UMKM dengan omzet di bawah 4,8 miliar rupiah per tahun, kamu masih menggunakan skema PPh Final UMKM dengan tarif 0,5% dari omzet. Tapi cara pelaporannya sudah berubah ke Cortex. Di Cortex, ada fitur pelaporan omzet bulanan khusus untuk UMKM. Kalau kamu sudah memanfaatkan fitur ini sepanjang 2025, data kamu sudah terkumpul dan SPT tahunan bisa diisi lebih mudah. Kalau belum, kamu perlu rekap sendiri data omzet bulanan selama 2025 dan laporkan di SPT tahunan sebelum 31 Maret. Perlu diingat, pajak 0,5% ini tidak dikenakan atas omzet pertama 500 juta rupiah dalam setahun. Artinya, kalau total omzet kamu 2 miliar rupiah, pajaknya dihitung dari 1,5 miliar rupiah, 2 miliar dikurangi 500 juta rupiah yang bebas pajak, sehingga pajaknya adalah 0,5% dikali 1,5 miliar rupiah sama dengan 7,5 juta rupiah per tahun. Checklist ketiga, NIB, nomor induk berusaha. NIB adalah identitas legal usaha kamu di era digital. Ini diterbitkan melalui sistem OSS, Online Single Submission, yang bisa diakses di oss.go.id. Dengan NIB, kamu mendapatkan legitimasi sebagai pelaku usaha yang terdaftar. Kalau kamu belum punya NIB, atau NIB kamu belum diperbaharui sesuai klasifikasi usaha terbaru, ini saatnya mengurus itu. Kenapa penting? Karena semakin banyak layanan perbankan, akses modal, program bantuan pemerintah dan bahkan perizinan lainnya yang mensyaratkan NIB sebagai dokumen dasar. Cara daftarnya cukup mudah, bisa dilakukan online melalui oss.go.id dengan modal KTP dan informasi dasar usaha. Checklist keempat, kewajiban BPJS untuk karyawan. Ini yang sering dilupakan oleh UMKM yang baru mulai merekrut karyawan. Kalau usaha kamu sudah punya minimal 1 karyawan, kamu secara hukum wajib mendaftarkan karyawan itu ke BPJS Ketenagakerjaan. Tidak tergantung berapa gaji karyawannya, tidak tergantung apakah dia karyawan tetap atau kontrak. Di lapangan, masih banyak UMKM yang belum melakukan ini, baik karena tidak tahu atau karena menganggap usahanya terlalu kecil. Pengawasan terhadap hal ini semakin diperketat, dan sanksinya bisa berdampak pada perizinan usaha kamu. Kalau budget terbatas, minimal daftarkan program JHT, JKK, dan JKM. Untuk JKP, jaminan kehilangan pekerjaan, iurannya ditanggung pemerintah, jadi tidak ada biaya tambahan dari kamu. Checklist kelima, pisahkan keuangan usaha dan keuangan pribadi. Ini bukan aturan baru, tapi ini semakin penting sekarang karena Cortex memiliki kemampuan integrasi data yang jauh lebih canggih dari sistem sebelumnya. Transaksi yang terdeteksi di rekening kamu bisa dikonfirmasi dengan data lain yang dimiliki DJP. Kalau kamu masih mencampur uang dagang dengan uang belanja keluarga dalam satu rekening, ini waktunya membuat rekening terpisah. Bukan untuk sembunyi-sembunyi dari pajak, tapi justru untuk mempermudah kamu dalam melaporkan penghasilan usaha dengan akurat. Usaha yang sehat punya pembukuan yang bersih, dan pembukuan yang bersih adalah perlindungan terbaik kamu kalau sewaktu-waktu ada pemeriksaan pajak. Bagian 7, medsos, konten kreator, dan ekonomi digital. Kamu yang nonton ini, dengerin baik-baik. Kalau kamu adalah konten kreator, influencer, atau siapapun yang menghasilkan uang dari internet, entah itu dari endorsement, YouTube, TikTok, jualan online atau affiliate marketing, ada beberapa hal yang perlu kamu tahu. Pertama, penghasilan dari platform digital adalah penghasilan kena pajak. Ini bukan berita baru, tapi penegakannya semakin serius di era Cortex. Penghasilan dari YouTube AdSense, dari endorsement brand, dari afiliasi, dari berjualan digital, semuanya masuk dalam kategori penghasilan yang harus dilaporkan di SPT. Kalau penghasilan kotor tahunan kamu sudah melebihi penghasilan tidak kena pajak, yaitu 54 juta rupiah per tahun atau 4,5 juta rupiah per bulan untuk lanjang, kamu sudah masuk kategori wajib pajak yang perlu lapor. Kedua, sebagai konten kreator kamu termasuk kategori pekerja mandiri dalam perspektif pajak. Artinya tidak ada perusahaan yang otomatis memotong dan melaporkan pajak kamu. Kamu yang harus aktif menghitung, menyetor, dan melaporkan. Skema yang paling umum untuk kreator dengan omzet di bawah 4,8 miliar rupiah adalah PPh Final UMKM 0,5% seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Atau kalau kamu punya NPWP dan sudah dilaporkan sebagai pekerja mandiri, kamu bisa menggunakan skema norma penghitungan penghasilan neto berdasarkan bracket penghasilan. Mana yang lebih menguntungkan? Tergantung besaran penghasilan kamu.
Konsultasikan dengan konsultan pajak untuk memilih skema yang paling optimal. Ketiga, hati-hati dengan pasal KUHP baru dalam membuat konten. Konten yang mengandung penghinaan terhadap pejabat, fitnah, hoax, atau ujaran kebencian kini memiliki risiko hukum yang lebih jelas dan lebih tegas. Ini bukan berarti kamu tidak boleh kritis. Konten edukatif, konten analitis, konten yang berbasis fakta dan data, semua itu legal dan bahkan dibutuhkan masyarakat. Tapi konten yang dibuat semata-mata untuk menjatuhkan, memfitnah, atau menyebar kebencian, itu yang perlu dihindari. Keempat, kalau kamu berencana mengembangkan bisnis konten ke level yang lebih serius, ada baiknya membentuk badan usaha. Dengan memiliki badan usaha, misalnya CV atau PT, kamu bisa memisahkan identitas bisnis dari identitas pribadi, mendapat akses ke fasilitas perbankan yang lebih baik, dan dalam beberapa kasus, mendapat tarif pajak yang lebih efisien. Tentu ini membutuhkan komitmen administratif yang lebih besar, tapi investasi dalam struktur bisnis yang proper adalah langkah yang akan kamu syukuri beberapa tahun ke depan. Bagian 8. Bantuan sosial dan data kependudukan. Jangan sampai hak kamu hilang karena data yang salah. Ini bagian yang sangat penting, terutama bagi kamu yang atau keluarga kamu yang menerima bantuan sosial dari pemerintah. Program bantuan sosial di Indonesia mencakup banyak hal. PKH, Program Keluarga Harapan untuk keluarga miskin dengan anak yang masih sekolah atau ibu hamil. BPNT, bantuan pangan non-tunai yang disalurkan melalui kartu sembako. Subsidi energi termasuk subsidi LPG 3 kg dan subsidi listrik. KIP, Kartu Indonesia Pintar untuk siswa dari keluarga tidak mampu. KUR, kredit usaha rakyat dengan bunga rendah untuk pelaku UMKM. Dan berbagai program lainnya. Semua program ini berjalan berdasarkan data. Dan di tahun 2026 ini, pemerintah sedang dalam proses besar-besaran untuk memverifikasi dan memperbaharui data penerima bantuan sosial. Data yang digunakan adalah data kependudukan yang terintegrasi dengan Dukcapil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Apa artinya untuk kamu? Kalau ada ketidaksesuaian antara data yang ada di sistem dengan kondisi aktual kamu, bantuan yang seharusnya kamu terima bisa terhenti. Contoh paling umum, anggota keluarga yang baru lahir tapi belum punya akte kelahiran dan belum dicatat di kartu keluarga. Atau anggota keluarga yang sudah meninggal tapi namanya masih ada di KK. Atau alamat di KTP yang berbeda dengan tempat tinggal aktual. Atau pernikahan dan perceraian yang belum tercatat secara resmi. Semua ketidaksesuaian data ini bisa menjadi penghalang akses kamu terhadap bantuan yang sebenarnya menjadi hakmu. Langkah yang perlu kamu lakukan sekarang. Pertama, cek KTP dan kartu keluarga kamu. Pastikan semua data sudah akurat dan sesuai kondisi terkini. Kalau ada perubahan, kelahiran, kematian, pindah alamat, pernikahan, perceraian, segera laporkan ke kantor Dukcapil atau kelurahan setempat. Kedua, pastikan NIK semua anggota keluarga sudah terdaftar dengan benar. Ini penting karena NIK adalah kunci akses ke hampir semua layanan pemerintah saat ini. Ketiga, bagi penerima PKH dan BPNT, pastikan nomor rekening atau kartu yang digunakan untuk menerima bantuan masih aktif dan atas nama yang benar. Jangan sampai bantuan tersalurkan ke rekening yang sudah tidak aktif atau atas nama orang lain. Keempat, jika kamu merasa berhak mendapat bantuan sosial tapi belum terdaftar, kamu bisa mendatangi kantor desa atau kelurahan untuk meminta dimasukkan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, DTKS. Bagi kamu yang kondisi ekonominya sudah membaik dan tidak lagi termasuk kategori penerima bantuan, tolong dengan sukarela informasikan ke pihak berwenang untuk dikeluarkan dari daftar penerima. Ini bukan soal takut ketahuan. Ini soal integritas dan memastikan bantuan tepat sasaran kepada yang benar-benar membutuhkan. Bagian 9. Ketenagakerjaan, hak karyawan dan kewajiban pengusaha yang perlu kamu tahu. Satu topik lagi yang tidak bisa kita lewatkan, perubahan dalam dunia ketenagakerjaan. Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan beberapa tahun lalu masih terus dalam proses implementasi peraturan teknisnya. Dan beberapa peraturan turunan yang berkaitan langsung dengan hubungan kerja sudah dan akan terus dieksekusi. Yang pertama, aturan mengenai perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. PKWT adalah kontrak kerja yang ada batas waktunya,
Biasanya karyawan kontrak yang dikontrak 1 tahun, 2 tahun, dan seterusnya, bukan karyawan tetap. Berdasarkan aturan yang berlaku, PKWT hanya bisa dilakukan untuk pekerjaan yang memang secara sifatnya sementara atau musiman. Ada batasan berapa lama dan berapa kali PKWT bisa diperpanjang. Yang sering terjadi di lapangan, perusahaan menggunakan PKWT untuk pekerjaan yang sebetulnya bersifat tetap, hanya untuk menghindari kewajiban memberi status karyawan tetap. Ini melanggar aturan. Hari ini lebih baik, hari ini lebih sehat, hari ini lebih berkah, hari ini lebih berbahagia. Terlimpahi cahaya pada penglihatan, pada kepala, cahaya